Assalamualaikum. Ini kita memberikan suatu keterangan bahwasannya semalam kita bertemu dengan seorang pengusaha ataupun grosir yang ada di Simpang Dolok, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Dan di sini kita mengambil suatu hikmah bahwasannya kalaulah hidup ini semata-mata karena uang tanpa dilandasi oleh ilmu agama, maka dirinya akan binasa. Kenapa? Karena kita hidup disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain hanya untuk mengabdi kepadanya. Alhamdulillah, dan kita banyak belajar dari seorang pengusaha yang awal dasarnya itu beliau sebelum membuka jualan grosir ini, beliau menghadapi kehancuran, yaitu sebelumnya beliau itu adalah penjual ayam geprek. Nah, jadi dengan dibukanya pintu hidayah, dibukanya pintu rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau membuka grosir. Alhamdulillah, mulai dari Covid 2019 beliau bisa bertahan sampai saat ini. Nah, gambaran yang harus kita ataupun ilmu yang harus bisa kita ambil adalah bahwasanya kita hidup ini memang harus didasari oleh ilmu agama. Jadi bukan hanya semata-mata untuk mencari uang sehingga kita melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti dari cerita kami semalam itu bahwasanya nafsu tadi itu dia disuruh mengakui akan keesaannya Allah Ta'ala, dia tidak mau mengakui. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala buat nafsu tadi dengan kelaparan. Jadi banyak orang yang sekarang ini perutnya kenyang sehingga dia banyak melupakan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bersyukur jadi orang yang susah, karena dengan keadaan yang sempit, yang sulit, dia bisa istighfar dan dia bisa menyebutkan kalimat Allahu Akbar karena menahankan laparnya. Oke, itu dialog saya langsung kepada pengusaha yang dulunya sampai habis total usahanya. Jadi dengan niat tidak ingin menggurui daripada apa yang kami utarakan, dengan tidak ada niat ingin menggurui kepada para kiai-kiai semua. Semoga apa yang muzakarah kami buat bisa bermanfaat bagi yang menonton daripada channelnya Ismet Ardan Storus. Oke, simak dialog kami bahwasanya nafsu tidak tahan dengan lapar. Kalau kita senantiasa perut kita kenyang, biasanya kita tertidur dan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini awal perjumpaan kita di awal Januari tanggal 1 tahun 2024. Assalamualaikum dan ambil hikmahnya. Selamat menyimak video berikut ini. Tapi tidak. Di dalam sholat itu pertama sekali khusyuknya itu. Ya. Jadi kita menghambakan diri kepada Allahu Akbar itu. Maka itu khusyuk karena dalam sholat itu. Jadi apabila kita sudah sampai ke situ, insya Allah ya mudah-mudahan. Walaupun kita tuh udah terlambat, tapi dalam menghadap tuh betul-betul kita menghadap. Betul itu.
Jadi macam mana kita khusyuk itu? Ya. Betul-betul kita Allahu Akbar. Itu dalam hati kita niat kalau dalam sholat itu harus kita tahu Allahu Akbar dalam Allah Maha Besar. Begitu. Allahu Akbar gitu juga. Jadi kita tidak ada di dalam Al-Fatihah itu kita juga Alhamdulillahirabbil alamin, kita tahu artinya. Jadi kurang-kurang itu karena kita tahu begitu, jadi tidak ada pusing kita tentang dunia ini. Benar-benar. Jadi dunia itu dalam ibadah, dalam sholat itu kita hilangkan. Ya, ya. Jadi begitu ya kita menghadap Allah Taala, Allah dalam itu begitu memang di dalam sholat itu memang kita betul-betul menghambakan diri kita, menghamba pekerjaan Allah, betul-betul Menjadi suatu pelajaran. Jadi ucapan yang paling ringan diucapkan dengan lidah, tapi berat dilakukan dengan perbuatan. Ya. Itulah daripada hakikat suatu kehidupan. Jadi orang banyak yang apa tadi? Banyak beda dengan orang pandai, dengan orang berpengalaman. Orang yang pandai belum tentu dia punya pengalaman. Tapi kalau orang punya pengalaman, otomatis dia sudah punya ilmu. Masuk akal kan? Kenapa? Nggak mungkin dia punya pengalaman dia tanpa ada ilmu. Itu bodoh. Ya kan, sudah pasti dia punya ilmu, baru dia tahu, oh begini rupanya. Tanpa dia sadari rupanya itu adalah merupakan suatu ilmu ya. Ini alhamdulillah kita muzakarah dengan seorang pengusaha yang agak sukses. Agak sukses kita katakan bahwasanya dia pun masih merintis, tapi dia sudah 3 tahun. Jadi kita muzakarah. Kenapa? Pada saat kita mendapatkan suatu rezeki yang baik, kita jangan heran kepada kenapa rezeki itu bisa datang banyak. Tapi pada saat rezeki itu Allah tidak berikan, sebenarnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bukan tidak diberikan. Tersangkut asbab daripada suatu amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rezeki kita, tapi Allah tidak sampaikan. Coba koreksi diri kita, sudah amalan apa yang kita buat sehingga rezeki itu tidak turun kepada kita tanpa kita sadari. Nah, jadi kalau pada saat kita sulit, kita banyak suuzon kita kepada Allah Ta'ala. Perbuatanlah. Allah Ta'ala tidak adil. Kenapa orang lain bisa kaya, kenapa tidak? Jadi kadang-kadang kenapa doa itu kurang diterima gitu. Iya, iya. Tuh betul. Kenapa doa itu tak terima? Karena kita tuh berdoa. Ya mungkin dalam ganjaran hidup sehari-hari itu banyak yang dilakukan tentang yang melanggar daripada aturan Islam itu. Iyalah. Pertama sekali yang tak boleh dikerjakannya sembahyang juga kan gitu Ya. jadi masih banyak yang haram sih yang dibuatnya, dan yang haram itu tahu dia tahu ini haram tapi tetap tidak dibuat. Bukan aku makan daging babi kok, daging babi ya lah Ya. tapi haram itu kan banyak. Ya. Jadi syirik itu kan terbagi 2. Ini bukan cerita tentang syirik. Benar. Tapi tanpa kita sadari, syirik itu terbagi 2. Syirik nyata dengan syirik khafi. Syirik nyata, kita berdukun, kita meminta sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Itu syirik nyata. Syirik khafi adalah man arofa nafsah wa man arofa robbah. Siapa kenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Siapa kenal Tuhannya, maka binasalah dirinya. Jadi mana yang dikatakan diri? 9 sifat yang ada dalam diri kita, terlalu kita kembangkan. Contoh adalah sifat sombong, riya, takabur, sum'ah, uzub, heran pada diri sendiri, iri kepada orang lain. Kenapa orang lain kok bisa kaya, kenapa tidak? Itu termasuk syirik. Syirik yang terselubung. Masya Allah. Ini kita mendapat ilmu juga kepada seorang pedagang. Seorang pedagang ini dia bisa juga, dia gampang masuk surga, tapi
gampang juga tergelincir ke dalam api neraka. Kenapa? Karena beliau adalah jual beli. Kalau dia mengurangi dari timbangan, dia bisa juga masuk neraka. Apabila dibeli dalam jumlah yang 10, dia kurangi 1 menjadi 9, dia menipu orang lain juga masuk neraka. Biar orang lain mengambil harta kita, jangan kita yang menokohi orang lain. Dalam arti kata, jangan kita berbuat dosa karena perbuatan jualan kita. Kalau orang mencuri, tetap Allah hitung juga nanti. Biar urusan dia kepada Allah Ta'ala. Oke, terima kasih. Ini sekedar muzakara sama Tentang keberhasilan seseorang Oh, Wak. Pak, ini boleh muzakara ditukar, seorang Wak. apa? Ini berapa, Wak, satu? itu buaya, Iya. buaya darat ya. Ini berapa, Wak, satu? 1000. Oh, udah lain ya. Apa? Itu tak jadi kamu belanja tadi. Tukar, yalah. Tapi yang penting kita bisa terapkan apa yang bilangkan Allah Ta'ala, menjadda buat jadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah mudah-mudahan akan dapat. Apa dek? Nona, Berapa? 13. Ya, sama. Jadi orang yang bersungguh-sungguh itu menjadi wajada itu bukan hanya bersungguh-sungguh bekerja, tidak. Ya. Bukan itu aja. Tapi banyak yang harus lengkapi. Dakwanya tidak ada ini, tidak ada melakukan dosa-dosa besar yang dilarang, Ya. sesuai juga dengan itu namanya satu perjuangan. Jadi perjuangan itu memang harus betul-betul gitu. Jadi ini kita muzakara. Islam itu yang perlu dipelajari 4. Ini kita buka rahasia. Apa yang perlu dipelajari? Izin kepada yang lain, bukan niat mau menggurui. Yang perlu dipelajari dalam Islam ada 4. Yang pertama syariat, hakikat, tarikat, baru yang terakhir adalah ma'rifat. 3 ada kerjaan hati, yang 1 adalah kerjaan zohir. Zohir itu adalah kerjaan jasad. Jadi jasad dengan hati tidak bisa terpisah. Itulah yang perlu kita pelajari. Baru kita akan tahu apa arti makna kehidupan ini. Jadi banyak orang yang belajar syariat, dia tidak belajar kerjaan hati. Makanya dia tidak ketemu di mana itu hakikat daripada suatu kehidupan. Terima kasih banyak. Jadi jangan banyak-banyak kali kita kupas. Lain kali kita akan muzakarah yang lain. Kepada yang lain terima kasih. Ini hanya sekedar berusaha bagaimana menjadi seorang pengusaha yang dianya bisa menjerumuskan dia masuk ke dalam surga, dan bisa juga dan menjerumuskan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dengan daganglah yang sangat sensitif seperti setipis kulit bawang. Assalamualaikum.